Halo semuanya, kembali lagi di video Wonderland Jogja. Salah satu lokasi tempat saya dan teman-teman melaksanakan KKL atau kuliah kerja lapangan. Tepatnya, kita di Pusdalopka Daop 6 Yogyakarta. Ini salah satu lokasi dengan stasiun Lempuyangan. Nah, berdasarkan PM nomor 33 tahun 2011, fasilitas operasi adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan. Pada pasal 16, komponen fasilitas operasi ada 3, yaitu peralatan persinyalan, peralatan telekomunikasi, dan instalasi listrik. Yang akan saya bahas pertama yaitu peralatan sinyal. Peralatan sinyal berfungsi sebagai petunjuk dan pengendali yang terdiri dari sinyal, tanda, dan marka. Peran dari sistem persinyalan adalah untuk mengatur lalu lintas kereta api sehingga dapat terjamin keselamatannya. Peralatan persinyalan kereta api adalah fasilitas operasi kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat berupa warna, cahaya, atau informasi lainnya dengan arti tertentu. Jenis sinyal pada perkeretaapian ada 2, yaitu sinyal elektrik dan sinyal mekanik. Peralatan telekomunikasi berfungsi sebagai penyampai informasi dan atau komunikasi bagi kepentingan operasi perkeretaapian menggunakan frekuensi radio dan atau kabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi. Instalasi listrik terdiri atas catu daya listrik, peralatan transmisi tenaga listrik untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, memfungsikan peralatan persinyalan kereta api yang bertenaga listrik, memfungsikan peralatan telekomunikasi, dan memfungsikan fasilitas penunjang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Selain peralatan tersebut, di ruangan ini juga terdapat MDP atau Main Distribution Panel. MDP adalah panel distribusi atau pembagi setelah Low Voltage Main Distribution Panel yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik dengan tegangan 380/220 volt. Selanjutnya, dari panel MDP akan dilanjutkan ke beberapa panel listrik kecil seperti ke stasiun. Panel MDP terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yaitu push button dan pilot lamp untuk PLC MDP, gen battery, sinyal lampu, point mesin, dan power meter. Di ruangan ini juga terdapat trafo isolasi yang berfungsi untuk mengubah daya AC menjadi DC. Bersama Mas Furkon, kami dijelaskan harus dipakai. Satu banknya itu isinya 20 baterai. Kalau mau buat paralel karena kebutuhan backup sampai sebanyak berapa ya baterainya harus banyak. Nah itu nanti hubungannya sama efisiensi. Kita ngapain beli baterai banyak-banyak kalau nanti sama rusaknya akhirnya. Iya. Sekarang kita ada ibaratnya 3 paralel lah ya, 3 paralel baterai. Tahunnya belinya sama, 2010 semua. Rusaknya kan sama juga kan? Kemudian 2012. tegangan baterai ini yaitu 12 volt 100 ampere, sedangkan tegangan PLN yaitu 380 volt. Maka, baterai ini harus mensuplai sebanyak itu, yaitu 380 volt dengan cara menyediakan 40 buah baterai agar tegangannya mampu setara dengan tegangan PLN. Baterai ini apabila satu saja mati, maka tidak bisa membackup kebutuhan yang ada karena baterai ini disusun secara seri. Mengenai daya tahan baterai tersebut, bisa bertahan kurang lebih selama 4 hingga 5 jam dengan catatan hanya menggunakan baterai sebagai sumbernya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai headway. Apa hubungan antara headway dan jenis peralatan sinyal? Sebelumnya kita perlu tahu apa sih headway itu. Headway adalah interval atau selang waktu antara saat di mana bagian depan kereta api melalui suatu titik
sampai dengan saat bagian kereta api berikutnya melalui titik yang sama antara dua stasiun dengan satuan menit per kereta. Interval waktu ini terdiri dari waktu perjalanan suatu kereta api dari suatu stasiun ke stasiun berikutnya atau sebelahnya ditambah dengan waktu pelayanan blok dan sinyal antara dua stasiun yang berdekatan. Satuannya yaitu menit per kereta. Untuk kereta api yang berlawanan arah adalah selang waktu minimum antara kereta api berangkat dari stasiun A dan kereta api berikutnya berangkat dari stasiun B atau bersilang. Karena di jalur tunggal pasti ada persilangan antara dua kereta api yang berlawanan arah. Dengan catatan waktu perjalanan dalam satu lintas lebih besar daripada headway di lintas tersebut. Dalam perhitungan headway, jenis jalur yang digunakan dan juga jenis persinyalan sangatlah berpengaruh dari perbedaan jalur tunggal dan ganda ataupun juga perbedaan sistem persinyalan yang digunakan, baik itu dari sistem persinyalan mekanik ataupun otomatis.
Tugas yang disebut PPKP, pengendali perjalanan kereta api terpusat, adalah pegawai yang bertempat tugas di kantor pengendalian perjalanan kereta api terpusat atau PK yang melaksanakan tugas pengendalian perjalanan kereta api dengan menggunakan alat komunikasi wilayah pengendaliannya. PPKP berwenang penuh untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan perjalanan kereta api di wilayah pengendaliannya, jika perjalanan kereta api saat itu tidak sesuai dengan peraturan perjalanan. Hal yang dikomunikasikan antara PPKA dan PPKP adalah jam berangkat, jam langsung atau datang kereta api di setiap stasiun-stasiun, penetapan pemindahan, persilangan, dan penyusulan. Ketika terjadi keterlambatan KA lebih dari 10 menit, maka PPKA akan segera membuat warta keterlambatan kepada PPKP. Apabila komunikasi dengan PPKP mengalami gangguan, maka warta keterlambatan akan disampaikan ke antar stasiun dengan cara berantai. Lalu PPKP akan menggambar garis di lembar kerja PPKP, lalu disesuaikan dengan waktu keterlambatan KA sesuai peraturan tambahan Dinas Operasi dengan alat tulis berwarna spidol dan juga penggaris. PPKA. PPKA adalah pekerja yang bertugas mengatur dan melakukan segala tindakan untuk menjamin keselamatan dan ketertiban. Berikut segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir dalam batas stasiunnya, dan untuk wilayah pengaturan setempat atau beberapa stasiun untuk wilayah pengaturan daerah, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menciptakan perjalanan kereta api yang aman, lancar, dan terkendali. Dalam melakukan pengaturan perjalanan kereta api, PPKA berkoordinasi dengan Pusat Kendali Perjalanan Kereta Api. PPKA juga melakukan pengaturan gerakan langsiran di wilayahnya agar gerakan langsiran berjalan dengan baik. PPKA juga harus melakukan pemeriksaan rutin emplasemen, wesel dan stop block agar tidak terdapat kendala pada perjalanan kereta api. Pengawas peron atau PAP. Pengawas peron atau PAP adalah pekerja yang bertugas membantu PPKA dalam melaksanakan tugas sebagai pengatur perjalanan kereta api dan langsir, serta bertanggung jawab atas urusan perjalanan kereta api dan langsiran. PAP bertugas melakukan announcement di stasiun, pencatatan atau penulisan, pemeriksaan dan evaluasi administrasi perjalanan kereta api. PAP memiliki ruangan khusus di stasiun, yang di ruangan tersebut terdapat alat atau tools untuk membantu pelayanan perjalanan kereta api. Itulah sekian penjelasan saya mengenai beberapa materi yang telah saya dapatkan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga ilmunya bermanfaat. See you!